Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi, yaitu akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adilena Maharani dari D4 Akuntansi Sektor Publik Reguler kelas 218. Sebenarnya, materi ini mirip dengan materi mata kuliah pengantar akuntansi 1 yang pernah kita pelajari di semester 1. Tetapi dalam mata kuliah praktikum pengantar akuntansi ini, kita lebih dituntut lagi untuk bisa dalam hal pengaplikasian atau praktiknya. Nah, kita bakal recall dulu materi sebelumnya tentang perusahaan dagang ini ya. Oleh karena itu, simak yuk! Apa aja sih topik bahasan kita hari ini? Pertama, kita akan mengingat kembali akun-akun jurnal yang dipakai. Nah, mungkin pada semester 1 lalu kita lebih mengenal akun-akunnya dalam bahasa Inggris. Nanti yang akan kita gunakan di sini adalah akun-akun dengan bahasa Indonesia. Mungkin tujuannya agar kita bisa ahli dalam dua bahasa. Nanti kita juga akan bahas sekilas tentang jurnal penyesuaian dan juga jurnal penutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan-laporannya, yaitu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Langsung aja masuk ke materinya, kita mulai dari pembelian dan penjualan barang dagangan. Oh iya, di sini kita ambil dari posisi si penjual ya, atau di sini kita berperan sebagai penjualnya. Karena kalau yang dari sisi pembeli itu biasanya jarang digunakan. Ketika kita menjual barang dagangan, di sini contohnya kita menjual secara kredit. Kita mencatatnya dengan akun piutang usaha pada pendapatan penjualan, atau kita kenal dengan accounts receivable pada sales. Nah, kenapa di sini dicatat pada piutang usaha? Karena uangnya itu belum kita terima, dan dalam kata lain, pembelinya itu masih ngutang, nggak itu? Tapi barangnya sudah kita berikan. Beda lagi kalau misalnya dia membayarnya secara tunai. Nanti akunnya itu akan menjadi kas pada pendapatan penjualan. Selanjutnya kita juga mencatat harga pokok penjualan pada persediaan barang dagangan. Mungkin kalian lebih mengenalnya dengan nama Cost of Goods Sales atau COGS pada Merchandise Inventory. Terus kalau misalnya nanti ada beban transportasi dengan ketentuan FOB Destination, atau ongkirnya nanti ditanggung kita sebagai penjual. Nah, kita akan menambahkan transaksi beban transportasi pada kas. Sebaliknya, untuk pembelian, kalau membelinya itu secara kredit, kita mencatat dengan persediaan barang dagangan pada utang usaha atau merchandise inventory pada accounts payable. Kalau membelinya secara tunai, nanti kita mencatatnya dengan persediaan barang dagangan pada kas. Nah, kita lanjut. Kayak mana kalau misalnya ada barang yang rusak, jadi kita melakukan retur atau pengembalian. Untuk akunnya itu sebenarnya kebalikan dari akun penjualan dan pembelian tadi ya. Jadi, untuk retur penjualan itu akunnya pengembalian penjualan barang pada piutang usaha dan persediaan barang dagangan pada harga pokok penjualan. Jadi, barangnya itu dikembalikan lagi ke kita. Sedangkan untuk pembelian, kita mengembalikan lagi barang yang kita beli. Kalau secara kredit, akunnya itu utang usaha pada persediaan barang dagangan. Tapi kalau secara tunai itu menggunakan akun kas pada persediaan barang dagangan. Jadi sebenarnya ini tuh simple tapi cuma dibalik aja. Oke, kita lanjut. Kan tadi ada pembeli yang membayar secara kredit. Nah, bagaimana kita mencatatnya kalau ketika mereka membayar? Nah, di sini akun yang kita gunakan itu kebalikan dari akun sebelumnya juga. Sebelumnya, piutang usaha yang ada di atas atau di debit, dan pendapatan penjualannya ada di kredit. Di sini kita balik lagi, pendapatan penjualan kita berupa kas pada debitnya atau berada di atas, dan piutang usahanya yang ada di kredit atau berada di bawah. Nah, di sini juga terkadang ada diskon penjualan, karena biasanya ada diskon tertentu jika pembelinya membayar sebelum jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Apa aja sih akun-akun yang kita sesuaikan di jurnal penyesuaian? Beberapa di antaranya itu ada beban sewa dan sewa dibayar di muka,
penyusutan peralatan dan mesin, perlengkapan, utang gaji pegawai, dan lain-lain. Intinya yang ada di sini adalah akun-akun yang perlu dicatat penyesuaiannya pada akhir pembukuan. Biasanya berupa pembayaran dibayar di muka, penyusutan, atau utang. Oke, kita mulai masuk ke laporannya. Di sini ada laporan laba rugi. Di sini kita mengisikan antara akun pendapatan kita dengan akun beban-beban yang ada. Untuk akun pendapatan, contohnya itu ada pendapatan penjualan barang dagangan dan juga pendapatan penjualan barang jadi. Untuk beban-beban, ada beban operasional, contohnya seperti harga pokok penjualan, beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban penyusutan, beban telepon, dan juga beban lain-lain. Lanjut, ada laporan perubahan ekuitas pemilik. Di sini pencatatannya itu cukup sedikit ya, yang kita catat di sini itu cuman modal awalnya aja, terus nanti dijumlahkan dengan perubahan-perubahan yang ada, yaitu dijumlahkan dengan laba atau rugi yang kita dapatkan sebelumnya, dan nanti akan dikurangi dengan pengambilan atau drawing. Hasilnya nanti itulah laporan perubahan ekuitasnya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, yang ini cukup panjang ya, karena kita akan mendata 3 posisi keuangan, yaitu antara lain aset, kewajiban, dan juga ekuitas atau modal. Nah, untuk asetnya di sini yang pertama ada aset lancar. Aset lancar ini biasanya berupa kas tunai, kas yang ada di bank, piutang usaha, persediaan barang dagangan, alat tulis kantor atau ATK, sewa dibayar di muka, dan lain-lain. Lalu ada juga aset tetap. Aset tetap ini bisa berupa peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan, dan lain-lain. Nah, lalu kita akan mendata kewajibannya. Di sini ada kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Contoh kewajiban lancar itu misalnya utang usaha, utang gaji, utang listrik, utang telepon, dan utang lain-lain. Nah, untuk kewajiban jangka panjang, ini sebenarnya masih jarang ada di soal. Lalu yang terakhir itu ada modal atau ekuitas. Nah, di sini kita mencatat modal pemilik. Modal pemilik yang kita catat di sini itu menggunakan modal yang sudah berubah di laporan perubahan ekuitas. Jadi bukan berupa modal awal. Modal yang kita gunakan sini adalah modal yang sudah berubah atau sudah kita catat perubahannya di laporan perubahan ekuitas. Lalu terakhir ada jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup ini kita akan menutup akun-akun diantaranya akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan juga akun drawing atau price. Oke, di sini ada preview bagaimana kalian akan mengerjakan soal perusahaan dagangnya nanti. Nanti kalian itu bakal diminta mengerjakan 2 kali. Yang pertama itu secara manual, dan yang kedua nanti menggunakan aplikasi Excel. Tenang aja karena nanti dua-duanya kalian bakal dapat modul panduannya. Nah, contohnya itu di sini sudah ada kode dan nama akun, ya ini buat saldo awal. Setelah itu ada saldo piutang usaha, ada saldo persediaan barang dagangan, dan juga ada saldo utang usaha. Pokoknya ini buat yang di awal-awal. Nah, di sini ada transaksi-transaksinya. Untuk transaksi kalian itu nanti bukan kayak dulu langsung tulisan kita langsung pindahin, bukan, nanti kita akan membaca kwitansi-kwitansi seperti ini. Nanti kwitansi ini baru kita baca, kita pindahkan ke kertas kerjanya. Nah, terus yang diminta nanti itu nggak jauh beda, kayak misalnya minta buat jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian, lalu melakukan posting jurnalnya ke buku besar dan buku besar pembantu, lalu menyiapkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, juga menyusun laporan keuangan yang kita bahas tadi, kayak laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, dan laporan posisi keuangan. Kita juga akan membuat jurnal penutup dan juga neraca saldo setelah penutupan. Kunci jawabannya juga ada di sini untuk mengecek apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Ini buat daftar-daftar akunnya. Nah, buat formulir kertas kerjanya juga nanti sudah disiapkan. Untuk cara manual itu kita akan menjawab di kertas kerja ini. Nah, contoh buku jurnalnya itu nanti seperti ini.
Pokoknya nanti kita menuliskan transaksinya di sini. Lalu ada buku besar dan buku besar pembantu. Ya, di sini saldo awalnya kita tuliskan semua, akunnya nanti kita buat di sini. Lalu ada juga buku pembantu piutang, yang piutang-piutangnya, debiturnya siapa, kita catat di sini, kita pindahkan semua ke sini. Pembantu persediaannya juga ada untuk pembelian, penjualan, dan saldo terakhirnya nanti kita buat semua di sini. Untuk buku pembantu utang juga ada. Di sini nanti kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangannya kita buat di sini. Ya, intinya garis besarnya seperti itu. Sekian materi dari saya hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.